Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasal tentang kewajiban-kewajiban mandi dan sunnah-sunnahnya. Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, Faslun fi faraidil ghusli wa sunani. Pasal tentang kewajiban-kewajiban mandi dan sunnah-sunnahnya. Di sini kita akan membahas saat kita mandi wajib maka apa saja yang harus kita lakukan. Dan perkara-perkara apa saja yang disunahkan untuk dilakukan dalam mandi wajib ini. Kemudian beliau mengatakan wa faraidul ghusli thalathatu asya'. Dan kewajiban mandi itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah an-niyah. Niat adalah amalan hati yang harus kita lakukan saat kita melakukan ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah yang ghairu ma'qulatil makna, yang tidak bisa dilogikakan, seperti tayammum, wudu dan mandi ini. Mandi seperti juga wudu dan tayamum adalah termasuk ibadah mahdhah. Ibadah yang tidak bisa dilogikan karena ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika padanya. Dalam mandi ini kita berhadath dan hadathnya keluar dari kemaluan kita. Namun kita diperintahkan untuk mandi di seluruh anggota tubuh kita. Dalam wudu juga seperti itu. Maka pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya mandi adalah termasuk ibadah mahdhah. Dan kalau mandi adalah ibadah mahdhah maka wajib bagi kita untuk memasang niat saat kita menjalankannya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Umar bin Khattab yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya sah dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka saat kita ingin melakukan mandi wajib, hendaknya kita memulai dengan memasang niat. Olah hati kita dulu dengan niat. Kita camkan untuk apa kita mandi ini. Tentunya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini ibadah. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan kalau kalian junub, maka mandilah. Maka kita mandi untuk mewujudkan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak mengharap kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari mandi wajib kita ini. Kemudian juga niat ini untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Karena mandi itu bukan hanya ibadah. Mandi kadang-kadang bisa menjadi kebutuhan kita. Maka di sini kita perlu untuk mengolah hati kita. Ini mandi yang mana? Mandi, sekedar mandi untuk membersihkan diri, atau mandi yang merupakan pengangkat hadas akbar yang sedang kita miliki. Maka penting bagi kita untuk mengolah dulu, ini adalah mandi untuk mengangkat hadas akbar. Kita katakan dalam hati seperti itu. Adapun kalau kita tidak pasang, maka tidak jelas. Ini mandi wajib atau mandi biasa. Nah, kalau kita punya niat mandi wajib ini, maka seperti dijelaskan oleh para ulama, sekedar kita masuk ke dalam kolam, atau sekedar kita hujan-hujanan yang membuat semua badan kita terkena air, kalau dimulai dengan niat dahulu, maka mandi seperti itu bisa mengangkat hadas akbar yang sedang kita alami. Sedemikian pentingnya niat dalam ibadah kita. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib untuk niat sebelum mandi wajib, yaitu mazhab Hanafi, yang lebih hati-hati adalah kita memasang niat ini. Dan seorang muslim ketika akan melakukan suatu ibadah, maka jangan melihat niat ini sebagai suatu beban yang memberatkan kita. Betul bahwasanya niat itu wajib. Niat itu adalah sebuah tugas dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus pasang niat kita. Tapi kita bisa memandangnya dengan sudut pandang yang lain yang membuat niat akan menjadi lebih ringan, yaitu dengan menganggap bahwasanya niat adalah amalan hati yang berpahala. Ketika dia wajib, maka otomatis dia berpahala. Bahkan ibadah yang paling penting adalah ibadah yang wajib. Ibadah yang paling besar pahalanya adalah yang wajib. Maka ketika niat wajib, maka berarti ada pahala besar di balik niat ini. Maka kita tersenyum dengan memasang hati, mengolah hati kita. Kita katakan ini adalah mandi wajib karena Allah Azza wa Jalla. Kita katakan dalam hati kita seperti itu dengan tersenyum dan berharap bahwasanya dengan memasang hati ini, dengan mengolah hati sebelum beramal ini, dengan berniat sebelum beramal ini, kita
bisa mendapatkan tambahan pahala. Mandi wajib itu berpahala. Dan amalan hati sebelum kita mandi wajib juga berpahala. Dengan demikian, memasang niat atau mengolah hati dengan niat sebelum kita memulai mandi wajib, bisa kita lakukan dengan ringan, dengan penuh ihtisab, dan tidak menjadi beban di pundak kita. Ini adalah kewajiban yang pertama. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.